dua orang pekerja migran Indonesia yang katanya ilegal, kan katanya belum ada investigasi. Sepihak dari pihak yang menembak, polisi di Raja Malaysia. Dua orang Indonesia terbunuh. Itu sama saja menyatakan perang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon Channel ya. Salam serupun, salam persaudaraan guys. Jadi di video kali ini ya, ini ternyata guys ya, ada demo susulan nih ya di Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia. Wah, jadi apa ini? Apa tuntutannya lagi nih guys ya dari presiden ya Partai Buruh ini tentang case yang kemarin terjadi ya. Saya pun juga pernah mereaksi yang kemarin ya. Tapi ini demo yang kedua kalinya kalau tidak salah guys ya. Jadi seperti apa nih? Saya tengok dulu videonya ya, sama-sama kita tengok videonya. Mungkin buat korang semua yang suka dengan channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like dan komentar guys. Jom langsung kita tengok seperti apa videonya. Jom. Terima kasih pada kawan-kawan media cetak, media online dan media elektronik. Pada hari ini Partai Buruh dan FSPMI kembali turun ke jalan di depan Kedutaan Besar Malaysia. Apa ini? Kembali mengingatkan kepada pemerintah Indonesia, sekaligus pemerintah Malaysia, ini agar mengingatkan kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia. Wah, apalagi ya istilahnya tuntutan dari Presiden Partai Buruh ini ya guys ya. Oke, kita lihat. Sungguh-sungguh bahwa telah terjadi pembunuhan, bukan ilegal migrant workers. Pembunuhan, dan catatan informasi yang kami terima 2 orang. Kok diam-diam saja ada pembunuhan? Diam-diam? Yaitu diam-diam. Aduh, ini kita tengok dulu sampai selesai guys ya, baru kita komentar guys ya. Tembaknya 2 orang pekerja migran Indonesia yang katanya ilegal, kan katanya belum ada investigasi. Sepihak dari pihak yang menembak, polisi di Raja Malaysia. 2 orang Indonesia terbunuh. Itu sama saja menyatakan perang. 1 orang Indonesia terbunuh itu menyatakan perang, kecuali melalui pengadilan. Ini tanpa pengadilan, polisi di Raja Malaysia mengeksekusi tembakan mati. Allahu Akbar. Mengeksekusi ya, padahal kalau kita tengok berita dari istilahnya Malaysia ini kan sangat terbuka sekali guys ya, dan selalu mengirimkan istilahnya berita terbarunya kepada pihak Indonesia ya, kita tahu seperti itu ya. Jadi kan kemarin tuh ada 5 orang guys ya yang tertembak istilahnya kan. 1 mungkin meninggal dunia ya, lalu 1 yang kritis gitu kan, dan 3 luka-luka. Jadi 1 ini ya, menurut keterangan dari yang saya dengar juga guys, bahwa yang kritis ini mungkin yang meninggal guys ya. Itu jadi bukan dieksekusi mati begitu guys ya. Wah, ini makin istilahnya penjelasan yang makin parah juga menurut saya guys ya. Bagaimana pandangan teman-teman ya, boleh komen saja di kolom komentar guys ya. Wah, ini makin kirsuh nih di Indonesia guys ya. Oke, kita lanjut ya. Ada 1 orang kritis yang kemudian mati. Itu menunjukkan penembakan itu dilakukan secara membabi buta. Kalau dia terarah langsung mati. Ada 1 kritis, belakangan mati, jadi yang mati 2 orang. Ini adalah pembunuhan. Kami meminta kepada pemerintah Indonesia, Menteri P2MI dan Wamennya, jangan kebanyakan lip service, melakukan konferensi pers, nyatakan ada pembunuhan. 1, kami minta Oke, sebentar, kita stopkan dulu. Tadi dikatakan 1 terbunuh perang, dan terbunuh lagi 1, makanya perang. Memang dikira gampang guys ya perang ya,
tentu pertama ya menggunakan mengeluarkan uang yang sangat banyak kalau perang ya, apalagi ini sesama negara serumpun ya, sesama negara jiran ya, negara dekat begitu guys ya, yang mana di Malaysia itu sangat banyak ya warga Indonesia. Bayangkan guys, kalau perang itu seperti apa, tidak ada diuntungkan begitu guys ya. Namanya perang ini ya tahulah guys bagaimana situasi perang ya. Kalau tidak yang menang istilahnya tetap ada baku tembak begitu guys ya, pengeboman segala macam. Ini kok tidak dipikirkan matang gitu guys ya sebelum berucap begitu guys ya dari Presiden Partai Buruh ini guys ya terhadap, saya ini tidak membela di mana-mana pihak guys ya, tidak membela juga Indonesia, tidak membela juga Malaysia begitu guys ya. Saya transparan di sini ya di channel ini begitu guys ya. Tentu kalau saya sebagai orang Indonesia, mungkin rakyat Indonesia dimanapun berada nih ya, pasti juga merasa sedih ya pastinya, dan merasa juga simpati ya, dan berbelasungkawa atas kejadian ini ya kan, yang mana ini adalah warga Indonesia ya yang tertembak lah begitu seperti itu ya. Jadi kita tuh ikut prihatin juga guys ya sebagai rakyat, sesama rakyat Indonesia begitu guys ya. Tetapi tentu ini sudah diproses begitu guys ya dari pihak Malaysia ya. Apalagi ini pun dikatakan di situ bahwa kelima ini adalah pekerja ilegal guys ya. Dan apa yang disampaikan oleh Said Iqbal ini guys sebagai Partai Buruh ini ya, ketuanya ya, presidennya mengatakan katanya ilegal begitu guys ya. Artinya sedikit tidak mempercayai guys ya bagaimana keterangan dari pihak Malaysia begitu guys. Padahal transparan sekali nih penjelasan ataupun penjelasan lah istilahnya dari pihak Malaysia ya, dan itu pun transparan dan diberitahukan update istilahnya kepada pihak Indonesia. Tetapi kok sampai-sampai nih ya berapi-api untuk perang nih, berarti nyatakan perang nih. Ya Allah, seperti itu begitu guys ya. Sebenarnya saya pun merasa guys bahwa banyak warga Indonesia, rakyat Indonesia istilahnya yang kontra lah ataupun tidak menyetujui apa yang dikatakan oleh Presiden Partai Buruh ini guys. Saya yakin itu ya. Mungkin segelintir saja nih yang memang bawaannya dari dulu mungkin yang tidak suka sama Malaysia begitu guys ya. Apalagi yang kata-kata mohon maaf ya guys ya, ganyang Malaysia segala macam itu terbawa terus ya. Dan menurut saya ini yang membuat istilahnya takutnya istilahnya banyak lagi warga Indonesia ini yang terprovokasi ya, terikut-ikut bahwanya seperti itu ya. Karena saya yakin di warga Indonesia ini jiwa kecintaan kepada negara itu sangat berapi-api guys ya, luar biasa ya. Tapi itu wajar saja istilahnya, kita sebagai rakyat Indonesia, mungkin teman-teman semuanya dari Malaysia begitu guys ya, pasti ada rasa ingin cinta ke negaranya, itu harus seperti itu. Tetapi kita juga berpikir rasional ya, kita juga harus berpikir ke depan begitu guys ya. Antara Indonesia dan Malaysia ini hubungan baik itu sangat lama dijalin begitu guys ya. Jangan kita berpikir sejarah-sejarah yang lalu yang mengatakan hal-hal konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia, memang itu sejarah istilahnya. Tapi jangan ini terjadi lagi, jangan ini terulang kembali. Dan saya pun yakin bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto ya, yang mana ini sangat dekat sekali dengan para pemimpin-pemimpin di Malaysia begitu guys ya, tidak akan melakukan ini. Itu saya yakin ya, 100% istilahnya, 99% saya yakin guys. Dan ini kok istilahnya Said Iqbal ini berapi-api sekali nih guys ya, untuk menyatakan wah ini Malaysia ini ngajak perang nih gitu. Dikira mudah perang guys ya. Mungkin teman-teman semuanya mungkin tahu ya, di sana di Malaysia itu banyak sekali orang-orang Indonesia, betul ya, baik itu yang udah menetap di sana ya, yang berkeluarga di sana ya, mempunyai keturunan di sana begitu guys ya. Dan saya pun pernah lihat video bahwa di Malaysia itu ada namanya Kampung Jawa ya guys ya, betul ya. Mungkin di situ banyak suku-suku Jawa dari Indonesia yang menetap di situ dan menjadi warga negara Malaysia. Kalau perang
Arti kan kita perang saudara, bayangkan ya. Indonesia, Malaysia ya, satu rumpun, satu keluarga begitu guys ya. Dan banyak di Indonesia itu keluarganya di Malaysia, Malaysia juga banyak keluarganya di Indonesia. Ini artinya perang saudara guys. Jadi case ini dibuat apa, berapi-api begitu guys ya. Dibuat seolah-olah apa, membuatkan antara Indonesia dan Malaysia ini harus bentrok nih, harus perang nih. Ya Allah. Saya pun tidak habis pikir ya, kok bisa istilahnya presiden partai buruh ini kok sampai berapi-api seperti itu ya. Apa motif dibalik semua ini gitu guys ya. Mungkin teman-teman semuanya boleh tambah di kolom komentar guys ya. Wah gila ya. Oke, kita lanjut ya. Apalagi tuntutannya. P2MI dan wamennya nyatakan ada pembunuhan. Karena dia ada pembunuhan, maka yang membunuh harus dihukum. Siapa dia? Polisi di Raja Malaysia. Siapa yang menembak? Siapa yang memerintah menembak harus dipenjara seberat-beratnya. Itu satu. Nyatakan ada pembunuhan. Hei menteri, jangan enak-enak aja makan uang negara. Jangan enak-enak aja cuma konferensi pers. Abang Beca, saudara kami pun bisa jadi menteri kalau cuma konferensi pers. Yang kedua, jemput 3 orang lagi yang sekarang sakit. Kemana kamu semua? Mereka semua bekerja, bahkan illegal migrant workers, karena di Indonesia pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja. Apa yang dikatakan Said Iqbal ini ya guys ya, yaitu pulangkan ya, yang ketiga ini ya, 3 orang di Malaysia itu pulangkan ke Indonesia. Itu perlu prosedur yang harus sesuai ya guys ya, yang mana ya dikatakan 5 migran ini guys ya bahwa ilegal ya, artinya tentu diproses dulu nih dari pihak Malaysia begitu guys ya, diselesaikan dulu case-nya di sana. Itu menurut saya yang saya pahami guys ya. Jadi diselesaikan dulu di sana karena kejadian kan di Malaysia, diselesaikan dulu dari pihak Malaysia, sudah selesai atau gimana baru mungkin proses pemulangan. Tidak seenaknya itu langsung pulang begitu kan. Kita juga menghargai ya bagaimana proses hukum yang ada di Malaysia begitu guys ya. Oke, makin viral nih guys ya. Gara-gara ini. Coba ada lapangan kerja. Nggak mungkin ada pekerja migran. Kok sekarang mereka berjibaku bertaruh nyawa, sekalipun misal ilegal, kok nggak dilindungi? Udah nggak bisa ngasih pekerjaan, nggak melindungi. Buat apa kamu jadi menteri? Oke, ini apa teguran bagi Said Iqbal ini kepada menteri di Indonesia guys ya, bukan di Malaysia ya, istilah seperti itu. Jadi memang kita tahu di Indonesia itu banyak sekali apa namanya lapangan pekerja itu sangat susah ya kan. Itulah yang membuat rakyat Indonesia ini banyak merantau ya, bukan hanya di Malaysia gitu guys ya, merantau di Arab Saudi, di Taiwan, dimanapun itu ya. Tetapi itu bukan jadi alasan bahwa ketidakbanyakan kerja di Indonesia ini membuatkan orang itu merantau ke negeri orang dengan cara ilegal. Itu yang harus menjadi poin pertama guys ya. Ya kan begitu ya. Artinya tentu harus dengan cara yang resmi. Itu yang lebih aman guys ya. Artinya kalau statement seperti ini bisa saja artinya bahwa membela istilahnya rakyat Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan cara ilegal ya, seperti itu ya. Itu yang saya tangkap gitu guys ya. Mungkin teman-teman ya apa pandangan teman-teman boleh komen saja di kolom komentar guys ya. Jadi seperti itu guys ya. Ini agak panjang videonya karena kita harus kita harus merespon dari hal apa yang disampaikan oleh Presiden Partai Buruh ini guys tentang case ini gitu guys ya. Oke, lanjut ya. Oleh karena itu yang kedua, jemput yang sekarang sakit. Oke. Kami memberi waktu 1 kali 3 hari. 3 hari. 1 kali 3 hari kalau menteri nggak menjemput, kami kepung kantor menteri, kami kepung kantor daripada Kedubes Malaysia. Itu yang kedua. Yang ketiga. Sebentar guys, ini kok saya tuh merasa malu guys ya dengan apa yang disampaikan oleh beliau ini ya. Bingung juga guys. Sedangkan di Kedubes Indonesia saja di Malaysia guys ya,
Ini mungkin saya yang saya tengok guys ya. Mungkin teman-teman semuanya boleh bantu di komentar gitu guys ya. Tidak pernah terjadi seperti itu di Malaysia begitu guys ya. Kedubes Indonesia. Tetapi ini aduh. Oh, tidak paham juga guys. Gimana ya? Kami Mungkin minta teman tahu lah ya, paham lah ya. Menteri Luar Negeri atas nama pemerintah Indonesia membuat nota diplomatik yang lebih keras, yaitu meminta polisi yang membunuh untuk dihukum dan dipenjara. Umumkan seperti waktu Pak Kapolri bersama atas izin Presiden Prabowo mengumumkan pemecatan oknum-oknum polisi yang merekayasa narkoba dalam satu pentas musik warga Malaysia. Kenapa kamu Malaysia nggak melakukan hal yang sama? Kami minta agar diumumkan terbuka, tunjukkan melalui media Malaysia maupun media Indonesia, diborgol polisi itu dan dipenjara. Itu 3 tuntutan kami. Dan yang terakhir, kami minta Menteri P2MI dan Wamennya dievaluasi. Kebanyakan lip service, hadir ke talk show. Kenapa nggak ke Malaysia? Takut? Kalau kamu takut, jangan jadi menteri. Ngapain talk show ke TV, talk show ke radio, bikin konferensi pers? Tugasmu jemput 3 orang sekarang. 2 orang sudah mati. Kamu biarkan begitu saja. Bila mana dalam 1 kali 3 hari pemerintah Indonesia khususnya Menteri dan Wamen P2MI tidak mengambil langkah-langkah dan memulangkan 3 orang yang masih dalam keadaan sakit, maka kami bisa pastikan mengepung kantor Menteri P2MI dan Kedubes Malaysia setiap hari. Ya Allah. Kami percaya Bapak Prabowo waktu sebelum jadi presiden saja memulangkan dengan uangnya sendiri kasus Bona. Ingat nggak kawan-kawan media? Beliau sewa pengacara termahal di Malaysia. Beliau bela. Bahkan ketika menang, Bapak Presiden Prabowo menjemput Bona, seorang TKI yang mau dihukum mati karena berjuang. Karena mereka itu para migran workers atau kita kenal dengan TKI sedang berjuang untuk meraih devisa. Lebih dari 80 triliun devisa dari TKI. Sekarang mana balasanmu untuk mereka yang telah memberikan devisa 80 triliun? Kita kepung. Semudah itu kah guys ya. Tentu kita pun berharap ya 3 dari 5 ini kan 2 meninggal dunia ya, kita sebagai rakyat Indonesia juga turut prihatin begitu guys ya, kepada keluarga yang ditinggalkan juga, semoga diberikan kesabaran begitu guys ya. Tetapi 3 orang ini ya kita pun berharap misalnya dipulangkan ke Indonesia dengan selamat begitu guys ya. Tetapi di Malaysia juga ada undang-undang, ada pun hukum yang mana ini diselesaikan dulu di Malaysia begitu guys ya, karena masalah ini adalah di Malaysia begitu guys ya. Jadi selesaikan dulu di Malaysia, sudah selesai masalahnya atau gimana, udah ada keputusannya juga dari Malaysia, pihak Malaysia, barulah bisa dipulangkan begitu guys. Itu yang setahu saya. Mungkin teman-teman semuanya boleh betulkan juga di kolom komentar guys ya, boleh komen saja di kolom komentar begitu guys ya. Jadi tidak semudah itu gitu guys langsung dipulangkan atau segala macam. Saya pun yakin bahwa Bapak Presiden Prabowo ya pastinya akan mendiskusikan ini ataupun membicarakan ini dengan pemimpin-pemimpin yang ada di Malaysia begitu guys. Saya yakin seperti itu karena kedekatan Bapak Prabowo ini dengan Raja Malaysia, King Malaysia dan Perdana Menteri Malaysia begitu sangat dekat ya kan, dengan rapat karena beliau juga pernah tuh bersekolah di Malaysia begitu guys ya. Artinya kenal baiklah dengan para pemimpin di Malaysia. Sebenarnya tidak mustahil istilahnya Bapak Prabowo ini untuk memulangkan 3 orang ini guys ya ke Indonesia. Sebenarnya mudah saja, tetapi kan perlu proses di keputusan dulu atau segala macam, barulah ada namanya prosesnya, baru bisa dikembalikan ke Indonesia. Itu menurut saya guys ya. Mungkin teman-teman semuanya boleh tambah di kolom komentar guys ya. Mungkin itu dulu lah video hari ini ya. Semoga ini menjadi tidak berlarut-larut gitu guys ya. Semoga cepat selesai begitu. Saya harapkan juga antara netizen Indonesia dan netizen Malaysia ini pun harus berpikiran yang
matang begitu guys ya. Saya yakin kalau netizen Malaysia ini rata-rata guys ya berkomentar itu dengan cara sopan ataupun dengan cara yang berakhlak begitu guys ya. Tetapi netizen Indonesia ini kadang yang ada saja nih, bukan semua ya guys ya. Ada yang segelintir mungkin yang komennya itu yang gimana guys ya tentang apalagi masalah ini kan. Tentu semoga ini Indonesia Malaysia cepat selesai ya masalahnya begitu guys ya, dan bisa diselesaikan dengan cara bijaksana begitu. Saya pun yakin akan bisa selesai dengan secara bijaksana. Tetapi apa ya, jangan sampai istilahnya membuat Indonesia Malaysia ini terprovokasi untuk apalagi dikatakan ngajak perang segala macam. Itu kan tidak mudah seperti itu guys ya. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini. Bertemu lagi di video selanjutnya. Bagaimana pandangan teman-teman ya? Boleh komen saja di kolom komentar. Bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.